Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sapitri dari Lokal PGMI 2A, STIQ Raha Muntai. Jadi, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis materi bahasa Indonesia SD atau MI yang ada di buku tema. Jadi, sebelumnya tematik itu adalah buku per tema. Kemudian tema pada setiap buku ada 1 sampai 9 atau 10 tema. Dan di setiap tema juga ada subtemanya. Jadi di setiap tema ada memiliki 3 sampai 4 subtema. Kemudian di dalam subtema ada pembelajaran. Jadi di setiap subtemanya ada 1 sampai 6 pembelajaran. Jadi langsung saja masuk ke pendahuluan analisisnya. Yang terdapat di pendahuluan pada paragraf pertama yaitu ada KI. Jadi kita ambil KI yang ada di buku tematik yang kita pilih, misalnya buku tematik kelas rendah atau kelas tinggi. Jadi kelas rendah itu termasuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Sedangkan kelas tinggi itu ada kelas 4, 5, dan 6. Nah, misal kita memilih pada kelas 3 pada subtema 6. Jadi pada kelas 3 subtema 6 kita ambil KI-nya pada paragraf pertama analisis. Kemudian kita ambil KD-nya. Jadi KD ini ada beberapa muatan pada setiap pembelajarannya. Kita ambil KD yang bermuatan bahasa Indonesianya saja. Selanjutnya, setelah paragraf pertama pada pendahuluan itu adalah KI, kemudian pada paragraf kedua itu ada KD. Jadi di setiap pembelajaran ada KD-nya. Nah, kita pilih ya KD yang bermuatan bahasa Indonesia. Setelah itu lanjut ke paragraf ketiga, itu ada tujuan pembelajaran. Di sana juga kita pilih tujuan pembelajaran yang bermuatan bahasa Indonesia. Selanjutnya, paragraf keempat yaitu kita menjelaskan materi bahasa Indonesia secara umum, baik itu menurut KBBI atau menurut para ahli. Setelah itu lanjut ke paragraf berikutnya, ada penjelasan mengenai materi bahasa Indonesia yang ada di subtema yang kita pilih tadi. Misalnya saya memilih subtema 6 pada kelas 3. Dari tema tersebut adalah sahabat pena. Kemudian kita analisis apa yang ada di sahabat pena tadi, yaitu materinya surat pribadi. Jadi yang kita jelaskan di materi ini, di paragraf ini, yaitu surat pribadi. Pengertiannya baik secara umum maupun menurut para ahli. Selanjutnya, paragraf berikutnya ada penjelasan mengenai pendidikan karakter. Di sini juga seperti paragraf sebelumnya, yaitu pengertian pendidikan karakternya secara umum, baik secara KBBI atau menurut para ahli. Kemudian lanjut paragraf berikutnya ada penjelasan karakter. Nah, penjelasan karakter sini, penjelasan karakter secara khusus. Karakter apa saja yang termuat di dalam materi bahasa Indonesia yang kita pilih tadi. Nah, di situ kita jelaskan. Kemudian kita jelaskan menurut para ahli atau secara KBBI, pengertian dari KBBI. Setelah itu paragraf berikutnya ada pentingnya atau urgensi dari pendidikan karakter yang kita pilih. Jadi kita di situ bisa mencantumkan alasan kita atau pentingnya kita mengambil pendidikan karakter tersebut pada subtema yang kita pilih. Baiklah, di situ bagian pendahuluannya. Berikutnya ada bagian deskripsi dan korelasi materi bahasa Indonesia yang kita pilih tadi. Paragraf pertamanya, yang pertama ada deskripsi. Jadi deskripsi ini kita lihat kembali dari buku tematik, buku guru bahasa Indonesia kelas 3 tadi. Di sana ada beberapa kegiatan. Nah, dari semua kegiatan itu kita pilih kembali yang hanya bermuatan bahasa Indonesianya saja. Kemudian, jadi di sini saya ada beberapa pembelajaran, ada 4 pembelajaran yang bermuatan bahasa Indonesia, yaitu ayo membaca 1, ayo cari tahu, ayo ceritakan, dan ayo membaca 2. Nah, di setiap pembelajarannya itu kita buat bagaimana suasana yang ada di dalamnya.
apa kegiatan yang ada di dalamnya. Misalnya di dalam Ayo Membaca, guru melakukan kegiatan apa, kemudian siswanya juga, kita sendiri yang mendeskripsikannya. Kemudian lanjut ke korelasi. Nah, di korelasi ini yaitu melanjutkan dari deskripsi tadi, yaitu kegiatan apa yang ada di dalamnya, kemudian kita tambahkan, kita korelasikan dengan pendidikan karakter yang ada di dalam subtema tadi. Kemudian setelah korelasi, jadi dari semua kegiatan Ayo Membaca, Ayo Cari Tahu, dan Ayo Ceritakan, semuanya deskripsinya kita tambahkan, kita korelasikan dengan pendidikan karakter. Ada bagian ketiganya, ada analisis materi bahasa Indonesia, buku tema yang kita pilih tadi. Paragraf pertamanya, di sini kita menganalisis materinya, yaitu dengan menganalisis pendidikan karakternya, yaitu pendidikan karakter yang sudah kita pilih di atas tadi. Misalnya pendidikan karakter bersahabat. Jadi pada paragraf pertama ini kita tulis pendidikan karakter bersahabat yang ada di paragraf 1 dan 2 ditandai dengan langkah-langkah. Nah, kita sebutkan langkah-langkah apa yang di korelasi tadi atau di deskripsi tadi yang guru lakukan. Kemudian ini sesuai dengan pendapat misalnya pendapat para ahli, misalnya pendidikan karakter disiplin. Pada paragraf 1 dan 2 ditandai dengan langkah-langkah. Nah, kita tulis langkah-langkah apa tadi yang kita tulis di deskripsi yang pertama. Jadi dengan langkah-langkah, misalnya disiplin itu misalnya menaati peraturan di sekolah. Nah, sesuai dengan pendapat siapa, misalnya para ahli. Seperti itu sampai keseluruhan pendidikan karakter. Sudah selesai sampai kita membuat bagian keempatnya, yaitu kesimpulan dari seluruh hasil analisis kita. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Bagi teman-teman, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.